Halo, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam, kapanpun video ini ditonton. Hari ini saya akan ngobrol-ngobrol seputar UMKM kopi di Desa Gunung Jati, beserta menilik cerita di baliknya, mulai dari pengolahan hingga pemasarannya. Bersama dengan Bapak Hamzah dan juga Mas Latif yang merupakan pelaku kopi di Desa Gunung Jati. Selamat menonton! And it's not a starry sky, my baby told me with a sigh, saying words that came across as a doubt. I reassured that every day. Ya, saya mau tanya sedikit soal kopi di Gunung Jati, industri kopi di Gunung Jati. Karena saya banyak melihat kalau di rumah warga itu hampir semuanya ada tanaman kopinya, yang jemur kopi juga banyak kayak gitu. Nah, saya mau tanya-tanya, kalau di Gunung Jati sendiri itu ada komunitasnya atau enggak? Kalau komunitas belum sih ya. Ya. Kalau di Gunung Jati belum ada, tapi kalau lingkupnya kecamatan udah. Tapi kalau desa Gunung Jati belum. Berarti di Pagedoman. Iya, kalau lingkupnya kecamatan Itu itu udah. kopi atau Kopi. tani? Kopi. Itu khusus Ya tani ya apa ya? Semuanya masuk sih. Kayak petani masuk, kayak pengolah masuk, kayak penyeduh juga masuk gitu. Kalau Khusus yang kopi aja? iya, Oh. iya aja. ya itu Mbak, dari proses budidaya sampai pasca panen, sampai pasca panen itu saya pengolahan jadi produk jadi kayak gitu. Itu cuman lingkupnya kecamatan, namanya Kopasel gitu. Pasir. Kopasel. Oh, itu berarti itu dari ngolah sampai dari nanam berarti ya? Sampai Oke, jadi. Iya. Intinya ya khusus petani lah, entah itu petani, entah itu yang mengolah pasca panennya, entah itu yang baristanya, intinya bebas. Intinya Oh, barista juga. intinya ngelingkup di dunia kopi lah, Oh. intinya Oh, gitu. tapi itu di Pagedoman. Pagedoman Iya. itu lingkupnya kecamatan dia. Lingkupnya kecamatan, kayak bukan desa. Kalau di desa belum ada ya. Kalau desa paling lingkupnya itu doang sih, itu kayak kelompok tani. Itu pun bukan khusus kelompok tani kopi gitu. Iya. Masih kelompok tani umum gitu. Oh, berarti kalau di Gunung Jati itu nggak cuma kopi khas gitu, atau gimana? Kalau Gunung Jati kan kebetulan tanaman kopinya banyak ya. Intinya macam-macam, Mbak. Intinya gitu. Oh, Nggak cuma kopi aja maksudnya, Mbak. itu kalau di komunitas tani mau di Pagedoman atau di Gunung Jati itu biasa aktivitasnya ngapain aja sih mas? Mungkin kayak ngumpul ya, sharing-sharing, terus kayak apa ya, kayak sharing harga, terus kayak kalau di maksudnya di tanaman ya, di lahan pasti kan ada kayak penyakit apa ya, itu mungkin kayak di sharing-sharing penyakit ini ngatasinya gimana kayak gitu sih paling kalau lagi ngumpul ya. Terus kayak kalau itu ya mungkin kayak sharing harga sih, yang sering itu harga. Sharing harga. Harga Iya. Berarti ada pertemuan rutin gitu ada. setiap Ada. apa ya? 1 bulan sekali sih. Sekali. 1 bulan sekali. Biasanya tempatnya muter itu beda, Muter, iya. jadi nggak tetap di satu tempat. Itu yang kecamatan tadi. Iya, Yang yang kecamatan. Yang desa tadi yang kelompok tani. Yang kelompok tani itu sama tuh ya, 1 bulan sekali. Terus nah kebetulan tanggal 14 besok di rumahnya. Cuma saya, gitu. cuma kalau kelompok tani yang di desa itu nggak bahas kopi aja, umum lah. Intinya Semuanya sih di kayak pertanian. apa dibahas lah, yang penting pertanian itu dibahas. Setiap tanggal 14 apa pak? Enggak sih, intinya pertengahan bulan lah kayak gitu. Pertengahan. Oh pertengahan. Oh. Terus yang dicari yang hari Sabtu gitu aja. Oh. Menyesuaikan iya, menyesuaikan waktunya. Tanggalnya gitu. Enaknya pas malam apa gitu kan. Sebenarnya setiap tanggal 10 gitu. Iya, tanggal. Cuma tanggal 10 kan nggak pas, kadang nggak malam minggu, kadang malam Jumat, makanya menyesuaikan harinya gitu. Biasanya kalau misalnya warga yang masuk di komunitasnya yang kelompok tani Gunung Jati itu masuk komunitas di Pagedoman juga atau enggak? Sebagian ya. Sebagian ya, terus kalau yang mungkin yang masuk di komunitas kopi Pagedoman itu paling ya 30% lah. Yang Biasanya yang kopi ya, khusus iya, kopi. yang lain ya campuran sih ya. Nggak ikut komunitas sih. Terus kalau Mas Latif sama Pak Hamzah berarti masuk di keduanya atau cuma di Gunung Jati aja?
Maksudnya keduanya? Gitu. Saya keduanya. Aktif juga nih. Aktif juga. Gitu. Dengan komunitas itu kira-kira merasa ada dampaknya gitu nggak sih Pak? Mas? Kalau dampaknya sih tetap ada sih Mbak, intinya buat kemajuan gitu, intinya buat pengetahuan juga. Kadang kan kayak setiap pertemuan pasti undang bintang itu ya. Iya. Oh. Kayak mungkin kayak pembicara ya, lah gitu. pembicara. Dari luar. Dari Iya. luar, gitu ya kan sharing-sharing ilmu. Kayak kita jadi kayak petani pun jadi tahu ilmu baru gitu ya gitu. Apalagi kita juga bisa kenalan sama orang-orang baru juga kan, kayak gitu. Kan pasti ada yang ingin masuk nih, terus kayak orang-orang baru, terus mereka udah bisa kan juga tambah ilmu sharing-sharingnya gitu sih. Ya menurut saya sih plus ya. Oke. Bagus Plus. gitu. Sharing-sharing. Iya. Setiap pertemuan ada ngundang orang gitu. Iya, ya kadang terus kadang ya nggak tentu juga sih. Tapi sering ya. Iya. Tapi seringnya pasti ngundang bintang tamu. Biar apa ya, buat narik gitu Pak. Biar datang. Iya, ya masa kayak mungkin ngumpul orang-orang sama terus nggak ada yang dibahas untuk yang apa ya tema baru, mungkin kan bosen ya. Terus ngundang kan ada masukan lagi, jadi nggak bosen gitu aja. Kalau soal kopinya di Gunung Jati itu kira-kira kenapa sih Pak latar belakangnya? Kenapa banyak warga yang budidaya kopi? Mungkin kayak dari latar belakang geografisnya atau gimana? Ya, monggo. Kalau latar belakangnya kenapa di Gunung Jati banyak kopi gitu? Terutama itu sih Mbak, geografisnya gitu. Banyak sini kan kayak tanamannya juga banyak kan kayak palawija, kebetulan ditanam kopi juga cocok. Ternyata hasilnya pun juga bagus. Dataran tinggi baru. Kalau sini belum sih, Oh, masuk dataran. Ya menengah lah, Menengah. nggak terlalu Ya tinggi juga. di atas 400 lah. 400 nggak nyampe. Biasanya kalau kopi itu di dataran tinggi nggak sih Pak? Mas? Kalau robusta bagusnya sih kayak masih untuk yang menghasilkan itu di antara 600 mdpl sih. Kalau 800 mungkin ke atas sudah bisa, cuman untuk rasa udah beda. Iya. Kalau untuk dataran tinggi biasanya tuh lebih ke kopi Arabica Mbak, kayak gitu. Ada. Kalau sini kan kayak Gunung Jati kan masih rendah gitu, Rendah. maksudnya robusta kayak gitu. Makanya cocoknya di sini buat tanam robusta pada umumnya gitu sih. Kopinya itu di Gunung Jati aja atau kayak satu Banjarnegara itu khasnya kopi gitu sih? Apa ya, kalau mungkin kalau di Banjar untuk kopi mungkin belum terlalu ini ya, belum terlalu ada nama ya untuk kopi ya, tapi mungkin kalau di Banjar apa sih ya? Paling kalau Banjar itu yang terkenal itu Arabikanya Mbak, khususnya kayak di daerah atas. Nah, itu kayak iya, Arabica. ke Arabika kali bening kayak gitu. Kalau Beda. Robusta, iya. Kalau robusta yang agak naik namanya belum terlalu banyak sih. Belum. Paling kayak Sanggalan gitu. Kalau khususnya Banjar Selatan gitu, Oh. Sanggalan itu masuknya bagus. Kalau misalnya Gunung Jati? Kalau robusta Gunung Jati bagus juga sih Mbak sini. Cuman kayak untuk apa ya, untuk apa sih, untuk ini belum lama sih ya. Iya. Untuk mulai untuk mengekspos kopi Gunung Jati kan belum lama ya. Itu. Jadi mungkin kayak namanya masih ketinggalan gitu aja sih. Mungkin ya menurut saya apa sih ya, untuk kopi saja nggak terlalu kalah sama yang di Sangkalan bagusnya. Cuman untuk ngeksposnya, untuk mengenalkan kopi Gunung Jati itu udah apa ya, lambat aja sih, terlambat gitu. Mungkin namanya belum Nah terkenal. ya Sama. pasti namanya belum inilah. Kalau Sangkalan mungkin udah 5 tahun 10 tahun udah mulai ngerintis Mbak. Jadi kayak Budidayanya memang Sangkalan. budidayanya Sangkalan tuh udah intinya ya udah proses bagus duluan lah dari perkembangan kayak sambungnya. Iya. Kalau sini Gunung Jati masih baru-baru ini, ya? Ya mungkin Belum lama lah intinya. belum. Kayak untuk saya pribadi sih dari 2018 Pak ya. Dari sebelum itu belum banyak yang budidaya kopi. Udah Udah, Mbak. Cuman untuk bapak saya dari 2007 Oh. gitu. kalau sebelumnya sih banyak tanaman kopi Mbak, cuman dia tuh belum pakai yang sambung-sambung gitu loh Mbak. Dia Dulu masih, ya. masih yang tinggi. Terus kayak perawatan juga kayak mau berbuah ya silahkan, nggak ya silahkan Iya. gitu sih kayak. Nggak terlalu diurus. Nah iya. Nggak terlalu buat jadi tanaman utama.
sampingan. Kalau sekarang kan kalau melihat harganya sekarang kan kayak petani kan langsung pada suka tanam kopi, apalagi harganya kan sekarang lagi mahal ya, lagi naik juga. Apalagi sekarang kayak kopi kan boleh dibilang kan kayak apa ya, kebutuhan pokok lah, kan bawa pokok setiap rumah pasti ada kopinya kayak gitu. Kalau sebelumnya paling ya kayak kopi udah dibiarin tinggi gitu, manennya pakai besi yang panjang itu ditarik-tarik. Tarik. Mungkin kayak manjat gitulah kayak. Oh, sampai bisa dipakai. Iya, dulu. Bijawa namanya. Dulu. Tapi pohon kopi kayak nggak gitu tebal, memang bisa dipakai Pak. Bisa. Kalau yang kopi Jawa itu sampai gede mbak, Oh. sampai bisa dipanjat gitu. Bisa. Kayak zaman dulu tuh kebanyakan kopi Jawa. Kopi Jawa. Iya kopi Jawa. Biasanya tuh nanamnya di pinggir-pinggir gitu, di Ya, batian-batian. pinggir-pinggir kebun itu kan kayak perbatasan sama orang, nah itu paling di situ. Itu sih buat kayak pembatas antara kebun sama kebun itu aja sih. Yang dulu mungkin kalau sekarang mungkin kayak dari 2000 berapa kan ya banyak yang nanam juga kan. Mungkin karena apa sih ya? Dari 2007 kan untuk khususnya untuk kelompok-kelompok tani banyak masuk kayak pertemuan-pertemuan yang dibahas itu pasti kopi itu dari tahun 2007. Terus kayak apa ya, datengin si petani dari luar-luar, suruh jadi pembicara, mungkin kayak si petani-petani mungkin apa sih ya, Tarik gitu. tertarik mungkin lah dari 2007, 8, 9 itu udah mulai kesini banyak yang nanam kopi. Cuman kayak untuk kayak perawatan, untuk kayak proses pemertikan terus penjemuran itu kayak 2018 mungkin itu baru dimulai. Belum gitu lama ya? Belum. Dulu ya kayak petani ya nanam udah mbak, buahnya banyak udah nggak mentingin kayak pasca panennya, nggak kayak perawatannya udah. Cuma sekarang kan karena mungkin sering kayak kita di desa juga sering ngadain pertemuan atau pelatihan terkait kopi, jadi petani kan tahu, setidaknya tahu oh ternyata kopi bagus gini, oh ternyata biji yang bagus tuh gini, ternyata panen yang bagus tuh kayak gini. Makanya sekarang sedikit kayak petani itu udah mulai update lah intinya gitu, biar nggak ketinggalan gitu. Karena lumayan juga sih. Iya, harganya sekarang kan udah lumayan tinggi gitu. Iya. Kayak kopi biasa pun yang kayak petik biasa lagi, kayak asalan gitu, nyampe 50 lebih gitu. 50 lebih, 54 apa 55 kayak gitu sih. Per apa itu? Per kilo. Per kilo. Itu Green yang asal sih ya, yang Asal. kayak ya bisa dikatakan jelek lah. Itu yang jelek itu. Green bean itu kan jelas. Green bean itu apa ya, biji mentah. Biji mentah Oh, buat. biji mentah. Biji mentah. Biji Iya. mentah. Green bean. Kayak apa? Kayak di warung-warung kan kadang jualnya masih green bean. Cuman kalau di warung-warung kadang tuh jualnya masih asalan. Kayak gitu. Ya harganya masih terjangkau sih. Kayak, masih ada yang busuk, ada yang pecah. Gitu. Udah lagi kalau yang petani udah tahu cara pasca panen yang bagus, itu pasti manennya pun pasti merah, Sampai merah. sampai tua gitu. Jadi nggak waktu setelah dijemur dia tuh bijinya nggak keriput gitu mbak. Soalnya kalau biji muda kan masih kandungan airnya masih banyak Iya. mas. Gitu. Karena kandungannya airnya masih banyak, setelah dijemur pasti dia langsung keriput, nyusut gitu lah. Aslinya kan ngaruh di timbangan juga mbak. Beneran remonnya berarti beda sama yang Oke. petik jari merah sama yang asal itu dipakai. Yang nggak disadarin petani itu gitu. Ada. Tadi nggak salah. Iya asal yang penting cepat jadi uang, aslinya juga sih nggak apa-apa sih, itu hak pribadi gitu mbak. Kadang ya apalagi mungkin tanamannya juga mungkin banyak luas, hendaknya semakin cepat ya semakin jadi duit. Oh, iya. Kalau merah itu lebih lama ya berarti. Kalau- dipanennya. Apa? Yang biji yang merah yang Iya. Iya. Mungkin kayak untuk kayak asalan mungkin dipanen cukup kayak 2 kali itu udah habis. Tapi kalau petik jari merah itu mungkin berapa kali ya? Bertahap itu. Iya, karena yang merah-merah kan yang diambil terus nunggu lagi. Gitu sih. Ya Maksudnya- lama sih. Aslinya pun kalau metiknya merah itu mbak, dia tuh kayak tangkainya tuh nggak rusak. Kadang kalau ibaratnya kayak
batang-batangnya nggak ikut rusak tuh. Iya. Kalau manennya asalan kayak masih muda kan masih lengket di batangnya. Kadang kan lecet, kadang makanya mungkin kedepannya tuh mungkin kayak pertumbuhannya tuh banyak bijinya tuh nggak produktif jadinya. Untuk Rusak soalnya sih. kayak si tanaman tingkat kesetresannya itu lebih Iya. tinggi sih kayak gitu. Ibaratnya Bukannya belum masanya panen ya. yang untuk bunga selanjutnya kalau untuk penyembuhan si tanaman itu Kayak sebalik. dipaksa panen. Nah, iya. Gitu. Tapi belum saatnya melahirkan, malah Nah, kan iya. jadinya stres itu kan, kayak gitu. Terus Prematur lah gitu. Harusnya untuk kedepannya untuk bunga yang lebih banyak malah untuk proses penyembuhan. Iya. Karena seperti itu. Kalau yang merah itu lebih mahal ya berarti. Lebih mahal. Lebih mahal, iya. Rasanya pun beda mbak, lebih enak Lebih juga. enak. Terus kayak mungkin kayak si petani mungkin kayak jualnya ke warung pun kalau petik merah itu menang di randemen berat ya. Karena yang tua pasti padat dibanding yang hijau-hijau gitu sih. Mungkin kelebihannya kayak kalau panen merah itu apa ya, di berat lah. Untuk umum aja itu di berat udah beda gitu aja sih. Kemarin itu Mas Latif jual keliling berapa Mas? 100 ribu 1 kilo. Sampai 100 ini. Itu robusta. Iya. Kalau yang merah sampai berapa? Itu yang merah, yang petik merah itu. Oh. Iya. Itu yang Yang bagus lah. apa ya, A ya. Mungkin belum fan ya. Kalau yang fan ya 100. Iya, Iya. 100 ke atas. Itu masih ada yang mau beli gitu 100 ribu. Nah, kemarin juga ada yang minta lagi yang harga 100 tapi belum tak antar sih. Soalnya kayak permintaan kopi robusta mbak khususnya itu sekarang meningkat gitu. Meningkat gitu. Apalagi sekarang kan menjamurnya kayak kopi susu kekinian kan bahan baku utamanya kan Iya. pakai Pastilah. kopi robusta kayak gitu. Makanya permintaan di pasar itu banyak gitu. Apalagi sekarang kan kayak tingkat panennya juga menurun gitu. Ya, untuk tahun ini mungkin kayak panen mungkin turun ya. Enggak seperti tahun tahun kemarin. kemarin. Makanya Menurun. barangnya juga langka. Wah jadi mahal juga sih. Iya. Kalau langka jadi mahal. Iya, pasti gitu. Padahal zaman dulu tuh mbak ya tahun 2020-an nih, itu kopi robusta itu paling 20 ribu. Paling mahal 26, 28. Enggak nyampe Itu 30. Green bean nggak nyampe 30. Ah. Kalau yang 30 itu yang petik merah yang bagus. Sekarang udah yang asalan aja sampai 50. Iya. Naiknya kan lumayan drastis banget. Kayak gitu. Nah, saya mau tanya juga, ini kan tadi kopi Gunung Jati. Nah itu, saya kan di Gunung Jati Tengah nih Pak. Iya. Kayak saya lihatnya kalau di Gunung Jati Tengah itu banyak warga yang budidaya kopi. Iya. Itu cuma di dusun Gunung Jati Tengah aja atau di dusun lain juga yang di desa Gunung Jati? Kalau yang di Gunung Jati nggak gitu. Kebetulan sih kalau pelakunya enggak, setahu saya sih ya. Kalau pelaku kopi itu kebanyakan di dusun 2. Oh, berarti banyak emang di sini. Memang ya, pelopor-pelopornya juga kebanyakan dari dusun 2. Terutama kayak ketua kabaktanya Pak Kerlan, ini bapaknya ini Pak Partin, gitu. Kalau dusun-dusun lain sih ada juga, gitu. Nggak cuma di dusun 2 aja. Karena banyak di sini. Iya, kalau pemainnya lah, kalau dulu pemainnya, gitu. Pemainnya kebanyakan di dusun 2. Mungkin malah kayak untuk dusun-dusun lain mungkin kayak dusun 1 sih. Dusun satu. Iya, yang lain malah kayaknya enggak ada. Ada tapi belum banyak ya. Ya masih kayak pelaku apa sih ya? Untuk kopi biasa sih ya. Iya. Untuk proses yang benar kayak mungkin kayak pelakunya masih di dusun 1 itu malah cuma 1 orang. Satu orang. Iya, yang dusun 1. Oh. Mungkin ya benar dia yang dusun 2 mungkin emang ya di dusun 2 yang Iya. banyaknya dusun 2. Kebanyakan yang pelaku kopi dusun 2 sih. Kalau petani kopi sih setiap Petani dusun ada. Ada. Oke. Itu seluruh Gunung Jati itu Kebanyakan pasti punya kopi semua. punya kopi. Cuma kalau yang intinya ya pemain lah, pemainnya tuh boleh bilang yang kayak pasca panennya beda gitu, Mbak. Enggak kayak enggak lebih menekuni gitu. Itu kebanyakan di dusun 2 gitu. Asli sih dusun-dusun lain juga aslinya banyak juga sih.
Kalau gitu yang komunitas tadi itu cuma dari dusun Gunung Jati Tengah aja atau dusun yang lain juga sudah? Komunitas yang Kelompok tani kayak gini. Kelompok tani itu Per- itu kan banyak ya. Terus satu dusun aja ada 1, 2, 3 tiga kelompok tani. 3 kelompok tani. Oh, iya. Heeh. Itu berdasarkan apa, Pak? Kalau kelompok tani yang ini sih nggak terlalu fokus ke kopi aja sih mbak. Bisa aja kayak peternakan, Peternakan, kayak perikanan juga tanam masuk. lainnya, nggak fokus ke kopi aja sih. Cuma kadang itu ada momen-momen tertentu yang bahas kopi juga. Ya bahas perkembangan kayak kopi dan sebagainya. Ya karena boleh bilang kayak perkumpulan kelompok tani gitu, pasti ada aja yang dibahas. Iya. Gitu. Cuma nggak fokus ke petani aja. Beda kayak yang Kobasel tadi, kayak Kobasel kan lingkupnya kecamatan, nah itu khusus tentang kopi aja. Saya kira karena namanya kelompok tani jadi cuma di pertanian aja. Enggak, tapi Peternakan sama perikanan juga. Oke. Ya, ikut masuk juga sih kalau yang kelompok tani itu. nggak melulu di kopi aja gitu. Terus kalau di dusun ini aja lah kayaknya. Kalau di sini tuh budidaya kopinya itu dilakukannya tuh perorangan, misalnya per rumah atau ada kayak per kelompok gitu. Kan kayak khusus di Gunung Jati itu Perorangan. masih perorangan sih ya. Heeh. Kan kayak mungkin desa-desa lain udah ada yang kayak per kelompok, tapi untuk kayak di khususnya di Gunung Jati itu masih perorangan. Gitu. Kebanyakan masih tanaman pribadi, Mbak. Hmm. Lahan pribadi, tanam pribadi. Di rumah gitu. Iya, di lahan sendiri. Oh. Di lahan sendiri. Mungkin kalau kayak di tempat-tempat yang udah daerahnya maju, khususnya kopi, dia tuh kadang tuh ada paguyuban sendiri, Mbak. Paguyuban intinya khusus kopi lah. Nanti kayak dari penjualan dan sebagainya itu juga satu pintu. Kalau di sini kan masih berkembang ya. Kalau di Gunung Jati ini kan masih kayak kopi masih berkembang ya. Mungkin kedepannya sih suatu saat pasti ada ya kayak gitu, kayak paguyuban atau mungkin khusus yang bahas kopi aja. Gitu. Jadi sekarang dikelolanya itu masih perorangan. Iya, perorangan. Dari nanam sampai Iya, jualnya. iya. Masih perorangan. Kira-kira tuh warga kan banyak yang nanam kopi, Iya. itu semuanya semuanya menjual kopinya gitu atau cuma kayak ada yang nanam buat diminum sendiri, dikonsumsi sendiri? Ya, ada sih, ada yang kayak mungkin kayak setiap orang kan nggak mungkin kayak si B nanam kopinya nggak banyak, mungkin khusus untuk kayak konsumsi sendiri sih, nggak dijual gitu. Dan kayak untuk yang dijual-jual kan mungkin yang punya Lahan apa banyak. ya, lahan banyak, terus tanaman kopinya banyak, nah itu dijual. Itu sih. Sampai minum aja Pak. Oke, sampai adem ini ya. Berarti emang rata-rata warganya nanam kopi lah. Oke. Tanam kopi. Mau dijual Pasti atau oke. dikonsumsi? Oke. Kebanyakan yang punya lahan pasti ada tanam kopi. Atau ya. Ya satu lah, Satu, maksudnya ya. satu kebun itu ada satu tanaman kopi itu pasti. Pasti Kalau ada. di Gunung Jati itu udah pasti. Padahal kalau mungkin panennya sedikit ingin buat sendiri, stok sendiri. Tapi kalau panennya banyak mungkin ya dijual juga. Soalnya kan kayak kopi kan bisa disimpan lama juga, Mbak. Dia tuh nggak langsung busuk gitu kan, bisa disimpan lama, makanya bisa buat stok juga gitu. Sampai bertahun-tahun ini masih. Malah kayak untuk disimpan lama makin bagus sih untuk kopinya. Oh gitu. Iya, ya dari cara awalnya aja kayak pas metik terus jemur, kalau benar terus disimpan lama itu bagus. Tapi kalau dari awal pemetikan penjemuran udah salah ya disimpan lama ya gagal. Itu sih kayak jamur. Oh berarti bisa gagal. Nah, gagal ya jamuran terus kayak apa sih kayak dimakan apa sih ya? Kutu-kutu Iya, gitu loh. kutu-kutu Itu. kecil. Itu kalau salah dari awal ya gitu. Jadi awal itu pasti dari nanam atau? Dari pemetikan terus Pasca panen. pasca panen udah salah disimpan mungkin efeknya itu. Kadang kan kayak petani pikirannya tuh nyimpen lama ya semakin bagus ya. Cuman kayak petani tuh nggak ngecek dulu waktu pasca panennya. Kadang tuh pasca panennya tuh kayak jemurnya terlalu cepet. Kayak bijinya belum kering, belum kering masih agak basah, pada airnya masih banyak langsung disimpan. Oh,
Penjemuran tuh harus sampai Nah, gitu. Karena mungkin masih ada sisa air di bijinya, kan lembab gitu. Nah, itu menjamur. Dan itu aslinya fatal gitu. Fatal. Kalau kopi sampai berjamur itu boleh dikatakan kopi defect lah gitu. itu berarti udah nggak bisa dikonsumsi lagi. Aslinya sih mungkin secara kayak mungkin pecinta kopi sih itu mungkin udah enggak ya. Apalagi kan kayak kopi-kopi rusak itu kan diminum juga nggak sehat juga mbak, di kampung juga nggak baik gitu. Kandungannya udah beda lah. Beda. Cuma kan ya namanya di pasaran kan kita nggak tahu mbak. Ya tetap masih laku sih, masih laku. Nggak dibuang gitu, nggak, masih laku. Itu masih laku ya? Masih laku. Masih laku. Cuma kalau dijual kayak ke kafe-kafe, ke gede-gede udah nggak masuk. Gitu. Soalnya berjamur sih mbak, rusak soalnya gitu. Nggak sehat ya? Iya udah nggak sehat juga. Biasanya kalau jemur itu berapa lama sih Pak Mas? Kalau di Sampai sini kering? 3 minggu nih. apa ya? Mungkin kayak setengah bulanan sih. Oh tergantung tempat juga. Tergantung. Iya, tergantung cuacanya juga sih. Cuaca sih. Cuacanya juga. Itu ya mungkin setengah bulan lah. Kalau Sama yang sama kulitnya tadi. Sama kulit. Ya, natural nih, Mas. Natural. Itu Oh. kalau proses natural itu mungkin setengah bulan. Kalau kayak honey mungkin berapa hari, 1 minggu lebih udah kering sih. Kalau cuacanya lagi bagus panas itu ya setengah bulan udah mulai ada lumayan sih. Oke. Cuma kalau nggak kayak agak mendung itu ya Ya, 1 bulan. 1 bulan lagi. Intinya semakin kering ya semakin baik gitu. Kadang kalau belum terlalu kering itu kadang kayak kopinya cepat itu jamur Ya, kita jamur. Resiko juga gitu. Makanya hasilnya kayak mungkin kayak si tukang proses kopi ini perlu apa ya, punya tester aja sih mungkin sih. Tester. Untuk master kayak untuk kadar air si kopi jadi kayak disimpan kan lebih aman aja sih. Si cuaca tuh pengaruh banget ya. Nah, Jadi cuaca ngaruh mbak gitu. Khususnya buat jemur kopi. Selain di pengaruh cuaca tuh ada tantangan atau kendala apa lagi sih Pak Mas? Kalau budidaya kopi. Kalau tantangannya paling hama ya. Ya, hama. Paling kayak juga mungkin musim kemarau gitu kering. Kadang kan tanamannya kering lah, bisa jadi kering. Yang pasti gitu. yang bunganya itu ya, yang kasihan itu bunganya kayak mau mekar, terus cuaca panas apa nggak ada hujan, pasti kering nggak jadi buah, tapi kering. Tuh. Kalau gitu berarti nggak bisa di. Ya gagal nggak jadi buah. Itu sih mungkin kendalanya di air ya, di air kalau kopi. Khususnya sini ya, kalau air susah sih ya, kayak kalau musim kemarau kan kayak di bawah ke lahan itu susah. Ya kendalanya cuaca, hujan itu. Yang lain apa sih ya? Ya mungkin hama sih, mungkin itu hama kayak penyakit itu aja. Penanganannya gimana kalau hama? Kalau hama itu macam-macam sih ya, kayak hama setiap pohon pasti beda. Terus kayak penyakit ini, terus si pohon ini kayak beda-beda kelakuannya sih, gitu aja sih. Cuma kalau setahu saya kan kalau kopi dia tuh nggak terlalu lemah sih ya. Masih ya tahan banting lah, termasuk tahan banting kan. Termasuk tahan banting. Tahan banting. Meskipun kayak nggak ada air, tapi bisa hidup. Hidup. Nggak lembek banget. Masih terhitung kuat lah ya. Ya. Kalau di Gunung Jati ini berarti banyaknya kopi robusta. Robusta. Oke. Sini banyak kan robusta mbak. Robusta. Terus divariasi sama itu kopi Jawa, sama Excelsa, sama Liberica. Liberica. Iya. Bedanya gimana sih Mas? Itu apa sih bedanya? Mungkin kayak di bentuknya beda, terus pohonnya juga beda, rasanya juga beda sih. Gitu. Berarti ya kalau di Gunung Jati itu ada 4 sih ya. 4. Yang Arabica nggak masuk di Gunung Jati sih, ada ya, ada pohon Arabica ada, cuman nggak produktif nggak ya. produktif untuk buahnya. Soalnya kan dia tuh cocoknya di dataran tinggi. Dataran tinggi, kalau sini rendah mungkin ya berbuah-buah tapi ya mungkin 1-2 lah, nggak maksimal. nggak maksimal. Mungkin rasanya pun mungkin ya nggak seenak yang di dataran tinggi. Gitu.
Tadi Robusta, kopi Jawa, Liberica sama Excelsa. Sebenarnya kebanyakan Robusta sih sekarang. Robusta. Itu yang 3 tadi ya variasi lah. Itu ada lah, cuman nggak terlalu banyak sih. peminatnya tetap lebih banyak Robusta juga ya? Iya. Robusta. Banyak Robusta. Mayoritas Robusta semua di Jati sini. Kalau kayak gitu, Pak, biasanya tuh orang-orang yang nanam kopi gitu Pak, itu nanamnya biasanya Robusta aja atau banyak variasi yang lain juga? Kalau saya pribadi variasi ya, kayak saya variasi, cuman nantinya hasilnya tetap Robusta. Kayak saya nanam pohon Jawa, terus kayak Excelsa, tak tanam. Cuma nanti kalau udah besar, ini tak potong. Pohonnya tak potong, terus tak sambung, tak kasih yang Robusta. Itu kenapa? Apa sih ya? Ya variasi. Variasi Silangan sih. gitu. Persilangan. Itu sih. Soalnya setiap jenis tanaman kan pasti punya keunggulan masing-masing. Nah. Mungkin gitu. Mungkin kayak si Excelsa, saya milih Excelsa karena tahan bantingnya lebih unggul lah dibanding kayak si kopi-kopi lain sih. Jadi yang Excelsa saya potong, terus saya kasih Robusta. Kayak gitu kalau dijual peminatnya tetap ada ya? Ada. Itu ya kalau rasa ikutnya nanti Robusta. Oh tetap kayak Robusta itu ikutnya udah Robusta karena yang Excelsa itu bawahnya pohon batang terus Sambungan aja. nanti dipotong terus disambung sama yang Robusta. Itu nggak ada bedanya sama Robusta? Jadinya enggak. Enggak. Cuman pohonnya aja yang bawah itu Excelsa. Boleh itu sambung. Yang buat akar-akar itu sih. Kalau buahnya ikutnya Robusta. Sebenarnya kalau kita nanam Robusta dari kecil kan mungkin perkembangannya lama. Oh. Makanya kalau kebersilangan tadi yang bawahnya mungkin Excelsa, atasnya Robusta. Mungkin kayak Apa Excelsa sih? batangnya mungkin lebih kuat. Lebih kuat terus kayak lebih cepet berkembangnya lebih cepet juga sih. Kalau Robusta kan paling lama daripada yang lain. Ya enggak juga sih, Mbak. Juga sih. Enggak Cuman juga sih. ya yang paling cepet nggak lama, cuman Lebih cepat. yang lebih cepat itu Excelsa perkembangannya. Kopinya tuh biasanya dipasarkan kemana sih? Kalau pasarkan gitu, kalau dipasarkan kalau petani-petani biasa sih biasanya ke pengepul-pengepul biasa sih Mbak. Di sini kan banyak yang itu kayak pengepul-pengepul itu yang beli hasil bumi kayak kopi, kadang kayak petani-petani jualnya ke situ. Ada yang jual ke pasar juga langsung. Ke pasar itu kayak tetap ke toko hasil bumi juga. Tapi kalau yang kayak gini, kayak Mas Latif ini jualnya beda, Mbak. Bedanya dia jualnya ke kadang ke kedai. Ya ada sih yang peminta dari luar kota juga, kayak Wonosobo, Temanggung, terus kayak Banyumas juga, Kebumen itu ada yang minta juga untuk kopi Robusta Gunung Jatinya sih. Luar daerah kayak intinya. Luar pulau juga banyak Mbak. Nah, kirim ke Kalimantan juga Kalimantan, ada. terus kayak Jawa Barat juga ada sih, cuman belum terlalu ini lancar sih kalau yang ke Jawa Barat. Kalau Kalimantan ada, cuman di kendala kayak pengiriman aja. Mahal, lama juga. Gitu sih. Jadi enak sih kirim ke Kalimantan itu enak, cuman kendala di kayak pengiriman, terus kayak apa sih, lama ya, kayak si penunggu itu nggak ya sabar apa gimana sih ya. Pengiriman terlalu lama ya? Jauh sih soalnya. Iya. Sampai luar pulau juga ya? Iya, udah sampai Kalimantan. Kadang tuh di ke kedai itu mesti gimana? Kayak kafe gitu? Kafe. Terus kayak kebanyakan yang luar kota itu yang minta itu ya juga masuknya ke kedai. Yang dari Wonosobo, Temanggung, terus kayak Buma itu masuknya ke kedai. Itu mintanya. Kalau untuk yang minta di Banjar sih ada, cuman yang banyak malah yang kelas bawahnya sih, mungkin yang grade berapa sih? Biasa lah. Yang biasa aja sih. Kalau yang bagus-bagus udah kayak yang A, B, terus yang fan itu malah yang minta dari luar kota sih kebanyakan. Nggak tahu sih. Mungkin Banjar mungkin belum bisa untuk harga sebuah kopi mungkin belum terlalu ini, mungkin kalau pakai yang terlalu bagus pasti harganya mahal.
mungkin apa ya, hitungannya mungkin belum jadi, mungkin makanya pakai yang masih belum terlalu bagus sih untuk hitungan nanti untungnya di sebuah kedai itu sih. Ya. Berarti warga biasanya kayak gitu juga ya, dijual ke pengepul atau ke Kalau warga kebanyakan ke pengepul. pengepul? Tapi banyak juga kayak warga terus kayak datang ke saya, ke Mas Hamzah, mintalah dijualin di kayak gimana nih supaya kayak harga ini bisa kayak Beda. beda kayak punya jenengan nih ya. Tapi kan dengan syarat kopinya ya agak bagus dikit mbak. Ya nggak harus bagus banget lah, intinya ya bagus lah. Gitu. Dan untuk sekarang udah ada kayak si warga, kayak petani-petani udah ada kayak bawa kopi ke saya, ke Mas Hanta itu udah bagus. Terus bisa dijual di kedai, nggak ke tengkulak lagi kan itu kayak nilai plus tersendiri lah buat si petani, buat kayak lebih untung aja sih. Soalnya kan kayak harga pun kayak kita belinya juga beda mbak. Mungkin kalau mungkin contohnya kayak tengkolak mungkin belinya 50, kayak kita bisa berarti beli 60. 60, 70, 60, 70. Ya. Tergantung kualitas kopinya sih. Kalau semakin bagus ya insya Allah ya semakin mahal. Cuma kalau yang di pengepul kan ikut harga pasaran mbak. Harga pasaran kopi misalnya lagi 50 ya 50 semua. Jadi kalau kita beli itu selisihnya mungkin di atas apa ya 10 lah. 10.000. Dengan kayak 15, 13 itu pasti selisih. Soalnya kan kasihan juga nih mbak, mungkin kopinya mungkin cara panennya bagus, ngolahnya bagus, kalau dihargain sama kayak yang di pengepul kan kasihan juga. Gitu. Apalagi kalau metiknya tuh petik merah, gitu kan juga butuh waktu juga kan, lebih ekstra timbang yang panen biasa. Kan. Makanya kayak kita ya belinya agak mahal. Tetap ke kopinya sih bagus gitu. Ini kembali ke kualitas kopi. Ya, kembali ke kualitas kopinya. Semakin telaten ya semakin bagus.